might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Novianti Aryadila dengan NIM 22272000081. Saya berasal dari semester 3, kelas C, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Ujang Jamaluddin, MSI, MPD. Saya dari jurusan PGSD, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ingin membuat video pembelajaran yang materinya akan membahas demokrasi. Hari ini kita akan membahas materi demokrasi. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang demokrasi, yaitu Indonesia telah menganut sistem pemerintahan bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai pada saat ini, yaitu sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam segala aspek hukum. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena warga Indonesia dipandang banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya juga suku, budaya, dan bahasa yang terdapat di negara Indonesia ini. Semua itu adalah karunia dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah, selanjutnya ada demokrasi menurut para ahli. Di sini ada yang pertama, ada menurut Montesquieu, demokrasi ialah kekuasaan negara yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga yang berbeda. 3 lembaga di sini yaitu yang pertama legislatif, yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif. Yudikatif ini yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Seperti itu. Lalu, yang kedua ada Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Yang ketiga ada dari Aristoteles. Menurutnya, demokrasi ialah prinsip demokrasi adalah suatu kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan,
di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang selanjutnya atau yang keempat ada dari Harris Soch. Menurutnya, demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat, juga merupakan HAM. Bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang kelima, International Commission of Juries. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam proses pemilu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan yang kedua prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Di dalam prinsip demokrasi, terdapat banyak bagiannya. Yang pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu yang kedua ada pemerintahan konstitusional, yang ketiga ada partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Lalu yang keempat, pers yang berbeda. Yang kelima, melindungi terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Lalu yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, yang selanjutnya, dalam prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, ada banyak bagiannya. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan ini bisa disebut kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Lalu yang selanjutnya, atau yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan, konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga ada rule of power. Di rule of power ini, prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atas pemerintah. Lalu yang keempat ada pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Di sini pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Lalu yang selanjutnya ada manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Lalu tidak ada dan dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Selanjutnya, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Lalu tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu menekankan dan tidak mengakui bahwa hak-hak minoritas terhadap warga negaranya sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, dan yang kedua demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Dibagi menjadi 3, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Dalam bagian yang pertama ini, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi langsung ini adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan
saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, ada pun demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Lalu yang kedua, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal ialah kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Lalu ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan pada kepentingan umum atau negara, bukan kepentingan pribadinya. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai budaya, sosial, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negaranya. Lalu yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini berfokuskan pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani para rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Sebelum lanjut kepada materi selanjutnya, saya akan memberikan ciri dari demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasinya, seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atas kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Lalu ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada ciri pemerintahan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang didasarkan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Lalu ada ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi tersebut. Ada ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisah antara kekuasaan. Yang terakhir, ada ciri tanggung jawab, ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Nah, setelah ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan, di sini ada contoh demokrasi diambil dari ciri. Nah, untuk materi yang selanjutnya, setelah tadi saya sudah jelaskan bahwasannya adanya ciri-ciri demokrasi. Untuk contoh demokrasi, yang pertama di sini ada jenis-jenis demokrasi. Yang sudah dipelajari bahwasannya jenis-jenis demokrasi ini dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada saat demokrasi langsung ini, contohnya yaitu ikut serta dalam pencoblosan pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung. Yang selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan. Pada demokrasi perwakilan ini, contohnya yaitu pada saat pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Untuk contoh yang kedua, dari demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, dibagi menjadi 3, yaitu referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum konsultatif. Contoh dari referendum wajib ini yaitu pada saat pemungutan suara pemisahan Timor Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan Undang-Undang Dasar. Lalu ada referendum tidak wajib. Contohnya di sini yaitu peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang terakhir ada referendum konsultatif. Contohnya di sini ialah rakyat sendiri kurang memahami tentang ini. Maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya diminta persetujuannya saja.
Nah, contoh yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Pada demokrasi formal ini, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Bisa dilihat di sini. Lalu, ada demokrasi material. Contoh dari demokrasi material ini ialah mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja, dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyatnya. Pada demokrasi campuran, contohnya rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Nah, untuk contoh yang 4, atau contoh yang terakhir, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di sini juga dibagi menjadi dua, demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Pada demokrasi liberal ini, contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Yang seperti Anda lihat di layar sini, ada partai-partai politik yang dimana demokrasi ini telah mendorong lahirnya partai-partai ini. Lalu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah materi yang kita bahas pada saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Lalu yang kedua, prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan sistem non-demokrasi atau kediktatoran. Yang ketiga, demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi langsung, dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologinya demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Saran yang dapat diberikan pada materi kali ini yaitu demokrasi di Indonesia harus dipahami dengan baik, supaya dalam pelaksanaannya masyarakat Indonesia bisa menggunakan paham demokrasi dengan sebaik-baiknya, karena masih banyaknya warga negara atau bangsa Indonesia ini yang belum mengerti apa itu demokrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya berikan. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa,